Pada tahun 1907, Wahidi Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk mengampanyekan sebuah program beasiswa untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah lebih tinggi. Dalam salah satu kampanye, beliau bertemu dengan Sutomo, seorang siswa dari Stovia. Pak Wahidin, perkenalkan, nama saya Sutomo. Saya mengagumi sekali kepedulian Bapak atas kondisi bangsa kita sekarang ini. Harus memperhatikan kehidupan bangsa, terutama dalam bidang pendidikan. Anda masih berkuasa, kita masih sangat kesulitan untuk memajukan pendidikan bangsa. Betul, tapi di negara-negara sudah banyak pemuda yang mendirikan pemula yang juga sendiri pendidikan nasib bangsa tanpa terpengaruh pemerintahan setempat. Juga Pak, pada saat pemerintah tidak mau melakukan tindakan, kitalah yang harus melakukan tindakan. Betul. Wah, terima kasih banyak Pak atas nasihatnya. Saya harus pergi dulu karena mengurus sesuatu yang harus saya urus. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama Stovianya untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Salah satu dari teman-temannya yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Sunaji. Jadi apa maksud Anda mengumpulkan kami semua di sini? Sabar dulu Gunawan, kita semua tahu kan kondisi bangsa kita sekarang. Ya, gara-gara Belanda sudah banyak orang yang melupakan budaya kita sendiri. Dan banyak pemuda yang tidak bisa menyajikan kebijakan mereka karena masalah ekonomi. Karena masalah-masalah itulah saya mengumpulkan kalian semua di sini. Saya mempunyai rencana untuk mendirikan suatu organisasi. Organisasi apa? Kita akan membentuk suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Saya setuju, tapi mungkin pemerintah Belanda tidak akan setuju. Kita akan berdiri sendiri tanpa pengaruh pemerintah Belanda. Menarik juga. Lalu organisasi itu kita namakan apa? Bagaimana kalau diubah? Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres pertama mereka pada tanggal 3-8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo memiliki 7 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang lama, akhirnya kita mencapai sebuah mufakat. Mulai hari ini, organisasi ini akan dipimpin oleh Raden Adipati Tirtakusuma. Selamat siang semuanya. Organisasi kita ini sudah berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Saya yakin banyak dari kalian yang ingin menyampaikan pendapat untuk memajukan organisasi ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memberikan pendapat kalian masing-masing. Ya, silakan. Saya ingin organisasi kita ini ditempatkan oleh yang nantinya bermanfaat dan mengangkat rakyat secara umum. Tidak terbatas hanya pada kaum bangsawan, saya juga ingin pergerakan tidak sebatas di Jawa dan Madura, mencakup seluruh rakyat Indonesia. Terus, mari kita adakan pemilihan suara. Yang setuju dengan usulan saudara kita, silakan angkat tangan. Yang tidak setuju dengan pendapat saudara kita, silakan angkat tangan. Karena mayoritas tidak setuju dengan usulan saudara Cipto, maka usulan saudara Cipto ditolak. Sudah diduga, nanti organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Baiklah, saya akan keluar dari organisasi ini. Setelah lama berdiri, Budi Utomo mengalami pemunduran yang disebabkan oleh munculnya organisasi baru Islam seperti Syarikat Islam dan Indej Party. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tidak puas dengan Budi Utomo. Saudara-saudaraku, aku ingin menyampaikan ketidakpuasanku dengan organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, asas kebangsaan Jawa yang kita miliki saat ini bukan asas kebangsaan yang harusnya disebut nasionalis. Lalu apa yang akan kau lakukan? Memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa? Kami tidak bisa melakukan ini? Organisasi ini tidak ada dalam bangsa. Maafkan aku, ini yang terbaik untukku dan organisasi ini. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu
turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo tidak akan hanya mementingkan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi seluruh Indonesia. Kalian sudah mendengar tentang berita Kongres Pemuda 2? Dan katanya beberapa organisasi pergerakan nasional akan berkumpul di Jakarta untuk membahas masalah persatuan negeri ini. Betul. Apakah kamu memikirkan untuk bergabung? Aku memikirkannya, tapi untuk saat ini aku ingin mengadakan beberapa perubahan di organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kalian ingat kan pendapat kakak Rujito saat kongres pertama kita? Yang membuat dia keluar ya? Ya, aku ingin mewujudkannya. Mulai sekarang, Budi Utomo tidak hanya akan mementingkan kepentingan Jawa dan Madura saja, tetapi kepentingan seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Walaupun masih bersifat kedaerahan, Budi Utomo tetap dikenang sebagai pelopor organisasi modern di Indonesia dan juga membuka jalan untuk organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Independence Party. Dan secara tidak langsung, Budi Utomo juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Indonesia pun merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.